Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengusulkan sejumlah insentif prioritas guna mendorong kinerja industri pengolahan atau manufaktur. Hal ini seiring dengan target optimis pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 yang mencapai 5,4%. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mematok target optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 sebesar 5,4%. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia pun merekomendasikan sejumlah kebijakan insentif yang bisa disalurkan pemerintah guna mendorong kinerja industri pengolahan atau manufaktur nasional. Hal ini terkait dengan kontribusi industri manufaktur sebagai motor penggerak roda perekonomian Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 menyatakan dana APBN tahun depan yang disiapkan untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM mencapai 181,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari kredit usaha rakyat, subsidi bunga, dana desa, penempatan dana di Himbara untuk KDMP, Kementerian Lembaga, dan kredit ultramikro. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit satu tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penumpang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Sementara itu, pemerintah di sepanjang semester 1 tahun 2025 ini telah menggelontorkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang telah mencapai 61 triliun rupiah dan terbukti berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh 5,12% di kuartal 2 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peran industri kecil dan menengah topang ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Saleh Husin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin bidang perindustrian dan beliau juga sempat menjabat Menteri Perindustrian Republik Indonesia periode 2014-2016. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Saleh, apa kabar Pak? Baik, Mas Prasetyo, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Saleh. Tapi bicara mengenai industri pengolahan ataupun manufaktur ya, kita tahu juga ini menjadi salah satu penopang begitu ya, roda ataupun geliat aktivitas perekonomian nasional. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review dari Kadin terlebih dahulu. Bagaimana terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 2025 yang tumbuh 5,12% secara tahunan, kemudian 4,99% secara kumulatif ini Pak Saleh. Silakan. Ya, artinya tentu kita berpositif thinking saja, dan tentu kan pemerintah sudah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu di 5,12%. Tentu ini merupakan sinyal positif, berarti geliat daripada ekonomi, aktivitas ekonomi itu termasuk industri domestik mulai menguat atau meningkat. Nah, tentu ini penting untuk kita menjaga momentum ini. Kita perlu menjaga momentum ini agar kita terus mendorong agar peningkatan konsumsi rumah tangga itu terus meningkat. Ini yang tentu harus didorong agar di samping itu juga adalah tentu kita dengan memperkuat daya saing industri dengan memastikan bahwa iklim daripada investasi yang kondusif agar agar pertumbuhan ini dapat lebih meningkat dan berkelanjutan ke depannya. Nah, tentu hal-hal seperti inilah yang tentu harus kita jaga agar hal ini bisa
bergerak ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dengan meningkatkan daya saing. Baik, Nah, Pak Saleh. hal-hal ini Oke ya, kaitannya dengan daya saing, kemudian iklim investasi yang lebih kondusif lagi begitu. Nah, bicara mengenai kuartal 2, kita tahu juga pertumbuhan manufaktur terhadap PDB-nya ini mencapai sekitar 4,31% secara tahunan ini, Pak Saleh. Apakah ini memang sudah sesuai ekspektasi juga nih dari pelaku usaha? Iya, artinya pertumbuhan manufaktur sebesar 4,31% di kuartal kedua ini menunjukkan adanya pemulihan, Oke. walaupun meskipun masih berada sedikit di bawah ekspektasi daripada para pelaku industri, Oke. yang tentu berharap bahwa momentumnya lebih kuat lagi. Nah, untuk itu memang kami di teman-teman di Kadin Perindustrian melihat bahwa capaian ini ya tetap positif, tetapi tentu perlu didorong agar lebih lanjut lagi melalui berbagai kebijakan yang mampu justru memperkuat daya saing itu sendiri dengan mendorong investasi, menjaga permintaan domestik yang agar sektor manufaktur ini dapat menjadi motor utama daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, saya kira hal-hal inilah yang tentu perlu didorong agar ya terutama daya saing serta mendorong investasi yang lebih meningkat lagi agar dan di samping itu juga menjaga agar permintaan domestik itu bisa lebih meningkat sehingga menjadi motor penggerak daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, dan kita tahu juga pemerintah memasang target optimis begitu di tahun 2026 mencapai memang sangat optimis 5,4%. memang. Nah itu dia, apakah emang ini kita akan lihat sejauh mana peran industri untuk bisa menyokong juga begitu target pertumbuhan ekonomi tahun 2026, tapi tahan dulu jawabannya Pak Saleh, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda, kita akan cermati bersama bagaimana dengan strategi prioritas dari kebijakan pemerintah. Ini dia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bagaimana dengan strategi prioritas dari pemerintah di tahun 2026 adalah ketahanan pangan fokusnya, kemudian ada juga ketahanan energi, makan bergizi gratis, kemudian ada program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan juga UMKM, serta pertahanan semesta dan juga ada akselerasi investasi dan perdagangan global. Itu dia yang menjadi target dari pemerintah di tahun 2026 mendatang. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan usulan insentif fiskal dan juga non-fiskal begitu yang disampaikan oleh Kadin Indonesia. Ada insentif fiskal ini yang berbasis kinerja, kemudian ada juga dukungan kuat terhadap riset dan inovasi, ada insentif hilirisasi dan substitusi impor, kemudian juga ada insentif untuk industri hijau dan insentif untuk industri kecil dan menengah. Ini dia, kita akan bahas lebih jauh seperti apa sih peran industri kecil dan menengah dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, PDB dan juga mungkin serapan tenaga kerja juga di sana. Selanjutnya bagaimana dengan beberapa data terkait dengan dana pembangunan desa, koperasi dan juga UMKM. Ini dia, ada KUR, kredit usaha rakyat itu sekitar 320 triliun yang disiapkan untuk tahun 2026 mendatang begitu dalam APBN. Kemudian ada subsidi bunga 36,5 triliun rupiah, dana desa 60,6 triliun, kemudian penempatan dana di Himbara ada 83 triliun, kemudian ada kementerian lembaga dan juga ada kredit ultra mikro 1,7 triliun rupiah. Sehingga kalau di total ada 181,8 triliun rupiah total dari dana pembangunan desa, koperasi dan UMKM dalam APBN di tahun 2026 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Saleh Husin, beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang perindustrian. Baik, Pak Saleh, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian sejauh mana sih peran pelaku industri khususnya mungkin Kadin Indonesia dalam menyokong target pertumbuhan Indonesia seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tahun 2026 mendatang 5,4% ini Pak Saleh, silakan.
Iya, memang target daripada pemerintah memasang target ini kan cukup-cukup Ya. ya cukup tinggi ya, ya artinya 5,4% di tahun 2026. Nah, tentu sektor industri tentu merupakan salah satu peranan kunci dalam mendukung daripada target pertumbuhan ekonomi tersebut. Baik. Tanpa pertumbuhan industri ya tentu capaian untuk menuju 5,4% itu tentu akan agak sangat berat ya. Nah, tentu sebagai penyumbang terbesar daripada PDB maupun lapangan kerja, industri manufaktur ini tentu perlu terus diperkuat melalui berbagai hal. Salah satu adalah melalui hilirisasi atau juga adopsi terhadap teknologi maupun peningkatan daripada produktivitas Oke. serta dukungan kebijakan fiskal dan regulasi yang tentu kondusif bagi pelaku industri. Karena kita tahu kadang di dalam kebijakan fiskal maupun regulasi tentu kadang implementasi di lapangannya kadang ya agak sulit. Nah, tentu ini yang tentu perlu hal-hal yang lebih kondusif. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut tentu industri diharapkan akan mampu untuk menjadi motor utama daripada mendorong pencapaian daripada pertumbuhan ekonomi tersebut. Baik, Pak Saleh. Tadi juga sudah disampaikan data terkait dengan usulan Kadin untuk memberikan insentif ya fiskal non fiskal begitu. Iya. Kalau kita bicara mengenai untuk bisa mendorong lebih jauh lagi begitu sektor manufaktur ataupun industri pengolahan di dalam negeri. Bagaimana Anda melihatnya supaya mungkin nanti apakah bisa lebih tepat sasaran, lebih tepat manfaat atau bagaimana nih Pak? Ya, memang insentif yang diberikan selama ini oleh pemerintah sejauh ini tentu memberikan kontribusi yang positif bagi dunia usaha. Namun efektivitasnya tentu perlu ditingkatkan lagi agar lebih tepat sasaran serta tepat manfaat. Yang tentu kita kan bisa melihat apa yang telah dilakukan selama ini tentu perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi agar betul-betul lebih bermanfaat dan sasarannya betul-betul sesuai. Nah, ini yang tentu perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, beberapa insentif tentu dirasakan masih belum sepenuhnya menjawab daripada kebutuhan spesifik daripada industri, terutama yang terkait dengan percepatan hilirisasi, inovasi teknologi, serta penguatan daripada rantai pasok. Nah, untuk itu ke depan kami daripada Kadin tentu mendorong agar kebijakan insentif ini lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas yang sederhana di dalam implementasinya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan tentu mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan daya saing industri daripada industri manufaktur nasional tersebut. Nah, hal-hal inilah yang tentu menjadi perhatian daripada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah. Baik, dan kita tahu juga untuk pemerintah sendiri fokus kepada sektor industri kecil dan menengah begitu, UMKM juga ada di dalamnya begitu. Nah, Kadin sendiri melihat bagaimana begitu dari sisi industri kecil dan menengah saat ini begitu Pak Saleh? Ya, memang untuk industri IKM dalam hal ini industri kecil menengah ini khususnya di bidang yang padat karya yang ini tentu menyangkut kepada para saudara-saudara kita, para pekerja kita di sektor manufaktur yang padat karya. Ini tentu masih menghadapi sejumlah tantangan seperti tingginya biaya produksi, terus kedua adalah keterbatasan daripada akses pembiayaan, serta persaingan dengan produk-produk impor yang kita tahu saat ini cukup membanjiri pasar domestik. Nah, inilah yang tentu menjadi konsen daripada kami di Kadin agar kita produk-produk domestik ini bisa mempunyai daya saing yang kuat. Nah, mesti demikian sektor ini tetap menjadi tulang punggung daripada penciptaan lapangan kerja dan serta penopang daripada ekonomi lokal.
Baik, Oleh karena itu, oleh karena itu kami di Kadin mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan industri kecil menengah, terutama melalui dukungan akses pasar, pembiayaan yang murah, serta program peningkatan kapasitas dan digitalisasi agar sektor padat karya ini dapat terus tumbuh dan mempunyai daya saing yang kuat. Nah, hal-hal inilah yang tentu harus dilakukan. baik itu di beberapa poin, akses pasar, pembiayaan, kemudian bagaimana peningkatan daya saing juga terus dijaga dan dikawal begitu ya oleh pemerintah melalui Betul, betul, betul. insentif-insentif yang Betul. diberikan. Lantas seberapa besar kontribusi IKM terhadap kinerja industri manufaktur dan juga perekonomian nasional? Tahan lagi jawabannya sebentar Pak Saleh. Kita akan jeda sebentar ini Pak. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian. Baik Pak Saleh, lah kalau kita bicara mengenai kontribusi industri kecil dan menengah begitu dalam sektor manufaktur, kemudian bagaimana dengan perekonomian nasional, ini di posisi yang mana Pak? Ya, saya kira industri kecil dan menengah ini memiliki kontribusi yang tentu sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini industri kecil menengah menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Oke. Serta juga menjadi daripada penyerap tenaga kerja yang paling terbesar terutama di sektor manufaktur padat karya itu sendiri. Nah, untuk itu Kadin mendorong agar peran daripada industri kecil menengah ini bukan hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penopang daripada rantai pasok daripada industri besar, sehingga ada link and match antara industri kecil menengah dengan industri-industri besar. Nah, dengan penguatan kapasitas akses pasar dan dukungan teknologi serta kontribusi daripada industri kecil menengah ini, kami sangat yakin akan semakin besar dalam mendorong kinerja daripada industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Saya kira inilah yang tentu terus harus didorong agar betul-betul dalam hal ini peran daripada pemerintah agar link and match daripada industri kecil menengah dengan industri besar ini terus terjalin sehingga bisa terus mendorong selain menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendorong daripada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Baik, apakah juga industri kecil dan menengah ini juga ya kita tahu insentif apa yang paling dibutuhkan begitu? Apakah bahan baku juga mengingatkan ada juga IKM yang membutuhkan bahan baku juga harus didatangkan dari luar negeri begitu nih Pak Saleh? Iya, saya kira ini sangat penting bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan insentif yang lebih terarah, terutama terkait dengan akses bahan baku. Karena kita tahu ya bahan baku ya kadang industri kecil menengah ini ya kadang sulit mendapatkannya karena keterbatasan daripada akses tersebut. Nah, selama ini biaya dan keterbatasan daripada pasokan bahan baku sering menjadi hambatan utama yang menekan daya saing daripada industri kecil menengah itu sendiri. Dengan adanya dukungan berupa insentif fiskal, kemudahan impor bahan baku tertentu, maupun fasilitas di dalam rantai pasok domestik, saya yakin industri kecil menengah akan dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat posisi daripada mereka dalam menghadapi persaingan baik di pasar dalam negeri maupun pasar global. Nah, inilah yang tentu harus dijaga. Oke, nah dengan demikian berarti perlu ada bauran kebijakan ataupun insentif dari sisi fiskal maupun non fiskal begitu Pak Saleh? Ya, tentu perlu adanya bauran daripada insentif fiskal maupun non fiskal agar lebih efektif lagi di dalam mendorong daya saing daripada industri itu sendiri. Nah, dari sisi fiskal insentif berupa keringanan pajak, tax holiday, serta subsidi bunga pembiayaan, ini tentu masih sangat relevan untuk menarik investasi dan menjaga likuiditas daripada
pelaku usaha. Sementara itu dari sisi non fiskal, dukungan berupa penyederhanaan daripada regulasi, percepatan perizinan, kapasitas daripada pasokan energi maupun bahan baku, serta fasilitas ekspor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, kombinasi insentif fiskal maupun non-fiskal ini tentu sangat diyakini akan memberikan dampak yang lebih optimal bagi penguatan daripada sektor industri manufaktur nasional. Oke, Saya kira inilah yang tentu menjadi perhatian. ya, Pak Saleh, lantas seberapa optimis Anda bisa yakin begitu bahwa memang peran industri kecil dan menengah ini juga cukup besar kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja, kemudian serapan tenaga kerja juga di Indonesia? Ya, saya kira industri kecil menengah ini memiliki peran yang sangat vital di dalam penciptaan lapangan pekerjaan di tanah air. Nah, saat ini IKM merupakan bagian daripada UMKM yang mampu justru menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan didominasi daripada di sektor padat karya itu sendiri seperti misalnya tekstil, makanan minuman, maupun kerajinan. Nah, hal inilah yang akan menjadikan industri kecil menengah sebagai tulang punggung daripada penyediaan lapangan pekerjaan. Sekaligus juga menjadi motor daripada pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Karena kita tahu bahwa IKM ini kan tersebar di berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air. Dengan dukungan daripada kebijakan yang tepat, peran IKM ini akan justru menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan semakin kuat. Dan tentu berkontribusi yang sangat signifikan bagi stabilitas sosial ekonomi nasional. Baik Pak Saleh, terakhir tantangan terkait dengan industri manufaktur nasional terhadap kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini di global seperti apa nih Pak? Ya, saya kira industri nasional ini tengah menghadapi tantangan besar akibat daripada dinamika geopolitik maupun geoekonomi global. Nah, mulai dari disrupsi rantai pasok hingga meningkatnya proteksionisme daripada masing-masing negara yang kita tahu bahwa saat ini hampir semua negara melakukan mendahulukan kepentingan daripada industri dalam negerinya. Namun kondisi ini tentu sekaligus juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hilirisasi maupun juga diversifikasi pasar dan yang berikut adalah menarik relokasi industri global. Agar peluang tersebut optimal, tentu diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha di dalam meningkatkan menghadirkan regulasi yang tentu yang adaptif, dukungan insentif, serta penguatan daripada inovasi dan efisiensi di tingkat industri sendiri. Nah, hal-hal inilah yang tentu perlu dilakukan agar industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat dan juga mampu menembus pasar-pasar global. Oke, itu dia. Di tengah kondisi saat ini tekanan domestik maupun juga dari luar negeri, tapi justru ada peluang yang harus dimanfaatkan lebih jauh lagi begitu ya Pak Saleh, sehingga bisa mendorong lagi bagaimana kinerja industri manufaktur Indonesia juga semakin membaik, kemudian bisa menopang juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4% di tahun 2026 mendatang. Ya, tentu dengan dukungan daripada pemerintah, tanpa keberpihakan daripada pemerintah ya tentu akan sangat sulit. Dan terutama mungkin saya perlu tambahkan juga ya, tentu kadang-kadang sudah dukungan daripada pemerintah membuat kebijakan, tetapi di dalam pelaksanaannya kadang ya tidak sebagaimana mestinya. Salah satu contoh adalah misalnya tentang ketersediaan daripada gas untuk industri yang kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan HGBT untuk gas untuk industri, tapi di dalam pelaksanaannya industri sangat kesulitan mendapatkan pasokan supply daripada gas itu sendiri yang notabene merupakan supply daripada pemerintah itu sendiri. Yang tentu ini justru menurunkan daya saing daripada industri di dalam negeri. Ya, saya kira hal-hal inilah yang tentu harus diperbaiki oleh pemerintah. Tentu kan pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan, apakah sudah betul-betul berjalan sebagaimana mestinya atau ada hambatan-hambatan yang justru mempersulit
pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden tersebut. Baik, Pak Saleh, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Saleh. Terima Salam sehat, kasih. baik, terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan implikasi pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026. Ya, pemerintah memangkas alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 29% menjadi 650 triliun rupiah. Dan sebagai gantinya, pemerintah menaikkan dana belanja pemerintah pusat untuk masyarakat daerah menjadi 1.376,9 triliun rupiah. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD dipatok sebesar 650 triliun rupiah atau turun sekitar 29,34% dari alokasi APBN 2025 yang sebesar 919,9 triliun rupiah. Sebagai gantinya, belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat di daerah dalam RAPBN 2026 dialokasikan 1.376,9 triliun. Dibandingkan anggaran tahun ini dalam APBN 2025 sebesar 1.333 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut meskipun belanja anggaran sebesar 1.376,9 triliun rupiah tersebut akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga, namun dalam pelaksanaannya akan difokuskan untuk diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di daerah. Program prioritas yang telah disampaikan Bapak Presiden sebesar 1.376,9 triliun ini meskipun dieksekusi oleh kementerian lembaga, namun penerimanya adalah masyarakat di daerah. Makanya belanja pemerintah pusat dan TKDD adalah belanja yang sama-sama memiliki sinergi, sama-sama mengurus masyarakat dan rakyat di seluruh daerah. Kami mengidentifikasi 1.376,9 triliun. Ini artinya meskipun nanti TKDD turun, namun masyarakat di daerah sebetulnya mendapatkan lebih besar melalui berbagai program-program pemerintah pusat. Bendahara Negara mengakui selama ini banyak program pemerintah daerah yang berjalan tidak maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berinisiatif untuk mengambil alih demi efisiensi anggaran. Sri Mulyani mengklaim kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk masyarakat daerah yang menggunakan dana APBN 2026 akan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga yang melaksanakan program prioritas harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, implikasi pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani begitu. Memang ada pemangkasan dana transfer ke daerah. Tapi ada juga alokasi yang dinaikkan dari sebelumnya begitu 3% tapi berbanding dengan 29% ini pemangkasannya. Apa yang bisa Anda cermati dengan komposisi ini nih Pak Rizal? Ya, memang dilematis begitu ya, dan memang argumentasi pemerintah ya sebagian fungsi TKD yang turun dari 920 triliun tahun 2025 ya di APBN ke 2026 ya menjadi 650 triliun, bergeser gitu ya fungsi TKD menjadi program KL ya yang dilaksanakan oleh daerah kan begitu ya argumentasinya. Dan nilainya cukup signifikan ya, hampir 1.377 triliun. Dan angka ini
adalah pengganti yang tidak tidak sebanding gitu ya, di mana TKD adalah blocking atau conditional grant ke Pemda gitu ya, dan fleksibilitas serta ownership lokal, sedangkan KL kan tetap dikendalikan oleh pusat, harusnya vertikal dan tidak fleksibel gitu. Nah, secara arsitektur fiskal ini tentu akan mengurangi ruang otonomi belanja daerah, meskipun secara agregat uang masuk ke daerah tetap besar, namun tentu punya implikasi gitu ya terhadap ekonomi kebijakan. Ada dua efek yang mestinya diperhatikan. Pertama adalah berkaitan dengan efek substitusi parsial, di mana belanja pusat di daerah itu tidak otomatis ya mengisi celah fungsi yang hilang dari TKD ya, terutama layanan dasar dan juga operasi rutin pemerintah daerah ya, sehingga berpotensi muncul negatif net fiscal space di Pemda ya. Yang kedua adalah efek tata kelola ya. Jadi efek tata kelola juga akan menggeser yang meningkatkan flypaper effect ya. Jadi flypaper effect itu yang tadinya harusnya di daerah sekarang di pusat gitu ya. Dan tentu akan berimbas pada penurunan akuntabilitas horizontal level Pemda ya kepada warga. Dan ini saya kira menjadi catatan ya, harus diantisipasi. Kalau tidak ya tentu akan memberikan dampak negatif ya terhadap kinerja di daerah. Alih-alih layanan prima maupun layanan dasar itu optimal, tapi justru selalu bergantung kepada pusat begitu. Dan tentu hal ini tidak ingin terjadi implikasi dan ekses ya pengambilan keputusan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah gitu ya, terutama daerah seperti halnya ada kasus-kasus yang seperti kemarin gitu ya. Ya, itu juga salah satu implikasi yang mesti diantisipasi jangan sampai terjadi lagi ya. Fiskal di daerah meningkat gitu ya. Kenaikannya kepada warga dipungutnya sampai ada yang 250% ya, 400%, 800%, 1000%. Dan ini harus segera diantisipasi dampak itu. Baik, nah tantangan lain yang mungkin perlu dicermati dan juga perlu dimitigasi terkait dengan realokasi anggaran berarti ya dari TKD kemudian masuk ke dalam operasional kementerian lembaga, dalam artian pemerintah pusat yang akan memberikan kontrol langsung terkait dengan penyaluran dananya di daerah begitu nih Pak Rizal. Betul ya, tentu tantangan pengambilan fungsi TKD oleh KL tentu ada 4 ya. Jadi pertama fragmentasi dan mismatch kebutuhan, di mana standar program pusat kerap seragam ya, Oke. generik begitu ya, sementara kebutuhan daerah kan heterogen ya, Oke. serta mitigasi resiko juga tentu daerah yang lebih tahu gitu. Yang kedua, koordinasi lintas otoritasnya ya, di mana katakanlah Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri ya dan KL teknis perlu joint planning dan single pipeline proyek agar tidak terjadi duplikasi, overlap atau tumpang tindih dengan program daerah yang tersisa. Kemudian yang ketiga juga rantai pasok dan kontraktual nih. Nah, ini yang penting ya. Jadi belanja KL di mana di daerah ini rawan keterlambatan bidding atau procurement ya, terutama proyek kecil menengah yang semula dikelola oleh Pemda gitu ya. Nah, ini mekanismenya kan tentu kontraktual menjadi harus betul-betul dijaga gitu ya, dan waktunya juga harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang keempat adalah mekanisme efisiensi formalnya ya, di mana katakanlah ada PMK 56 gitu ya 2025 yang memberikan dasar hukum realokasi atau efisiensi, tetap implementasinya atau juga prakteknya menuntut pembaruan rencana kerja KL dan juga integrasi ke sistem informasi. Nah, hal ini juga akan menambah beban koordinasi dan resiko bottleneck jika governance dari pusat ke daerah ya, sinkronisasi, koordinasi serta simplifikasi dari birokrasi itu menjadi harus disiapkan. Kalau tidak ya tentu punya resiko-resiko mekanisme yang tidak efisien. Baik, tapi kalau secara teknis mekanismenya sendiri ini perlu ada pembahasan yang lebih jauh tidak sih antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengambilan alihan tadi kalau kita bicara mengenai dana transfer ke daerah ini, Pak Rizal?
Ya, tentu ya, Mas Pras ya. Jadi tantangan itu justru ini kan sedang meskipun 2025 sudah diimplementasikan, tapi kan challenging eh, tantangan-tantangan baru di 2026 gitu ya, yang dihadapi oleh daerah dan juga pusat tentu agak berbeda dengan 2025 kan gitu ya. Misalnya pertama granularity ya, di mana terutama di pusat ya dalam mengelola layanan level mikro, katakanlah jalan lingkungan atau pasar desa, ya, irigasi kecil, puskesmas, ya sekolah dasar. Nah ini punya potensi keterlambatan nih di dalam penyaluran, serta uncertainty di dalam pendampingan secara teknis, ya maupun tentu saja substansi. Dan tentu ini juga punya potensi melemahnya monitoring evaluasi harian dan gimana koordinasinya gitu ya, meskipun sekarang sudah ada platform gitu ya, tapi kan tentu ini akan ada masa transisi dan ada penyesuaian. Yang kedua adalah masalah data dan last mile-nya ya, di mana keberhasilan layanan dasar sangat bergantung pada data mikro yang notabene memang DTKS-nya, katakanlah kalau DTKS ya, atau misalnya DTS apa Social Economic Sense gitu ya, yang level lokal gitu ya, yang betul-betul harus harus by name by address tepat gitu. Oke. Dan data sekolah yang aset desa yang selama ini dipegang dimutakhirkan oleh Pemda. Yang ketiga adalah akuntabilitas ya. Jadi garis pelaporan membebani apa namanya official field KL, kemudian juga akan muncul atau punya potensi risiko implementasi gap yang Oke. pusat dengan daerah gitu ya, yang tentu tidak ada layanan di level agreement dengan pemerintah daerah. Nah untuk itu maka seyogianya akuntabilitas ini juga menjadi penting untuk apa? Untuk mempermudah Ya. dan menegaskan bahwa pemerintah punya program pusat yang dikerjakan oleh daerah. Baik Pak Rizal, menarik kalau kita bicara mengenai implementasi GAP. Kemudian di satu sisi juga kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada keluhan memang beberapa program pemerintah yang tidak terlaksana, tereksekusi dengan baik begitu di daerah, sehingga ada kebijakan ini yang ditempuh begitu. Dan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Rizal. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah seperti apa, begitu bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ini dia, kita akan cermati bersama bagaimana alokasi dana TKD di dalam RAPBN tahun 2026. Dana bagi hasil ada 45,1 triliun rupiah. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU itu sekitar 372,8 triliun rupiah. Dana alokasi khususnya mencapai 155,5 triliun. Dana otsus 13,1 triliun. Dana keistimewaan DIY 0,5 triliun rupiah. Kemudian ada dana desa 60,6 triliun dan insentif fiskal juga diberikan 1,6 triliun rupiah. Ini dia alokasi dari dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2026. Selanjutnya kita cermati dari sisi kerangka kebijakan TKD di tahun 2026 ini apa saja. Ya, kita akan cermati bersama, ini ada kebutuhan belanja pegawai dan operasional dari pemerintah daerah, kemudian juga memperhatikan otsus Aceh dan Papua, keistimewaan DIY, kemudian juga dana bagi hasil. Kemudian juga ada dana desa mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Kemudian ada kebijakan dana bagi hasil memperhitungkan belanja prioritas pusat untuk masyarakat di daerah. Dan selanjutnya mendorong pembiayaan kreatif atau inovatif untuk pembangunan daerah. Ini dia kerangka kebijakan TKD yang akan kita bahas lagi lebih jauh lagi bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rizal, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian tantangan dari bagaimana gap ya pada saat implementasi ini dilakukan begitu, dan juga tadi bagaimana kebijakan ini yang didasari oleh beberapa program yang tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah sendiri, Pak Rizal. Menurut Anda ini juga apakah kebijakan yang tepat, kemudian nanti implementasinya akankah menemui kendala atau justru ini menjadi solusi di tengah efisiensi anggaran dan bagaimana ketepatan dari sasaran yang diharapkan dari pemerintah terkait dengan dana ke daerah juga yang sudah disalurkan? Ya, yang pasti harus jelas gitu ya, dana yang kemudian di manage atau dikelola oleh pusat untuk daerah ini
tugas dan wewenangnya gitu ya. Daerah seperti apa gitu ya, pusat juga seperti apa. Meskipun ya sekarang dilakukan, tetapi tentu kan agak berbeda gitu ya pada saat eh, langsung di daerah gitu ya dengan di pusat. Nah, setidaknya urusan wajib layanan dasar, katakanlah ya pendidikan dasar menengah gitu ya, kemudian juga kesehatan primer, infrastruktur lokal, ya, air bersih dan layanan administrasi kependudukan, saya kira ini menjadi penting dan sebaiknya diampu oleh pemerintah daerah gitu ya, didanai oleh TKD. Kemudian juga prinsip subsidiaritas berkaitan dengan layanan yang dampaknya paling dirasakan warga dan butuh penyesuaian lokal lebih efisien, ya akan sangat baik kalau dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Termasuk juga desain fiskalnya ya. Jadi desain fiskal ini ya harus mempertahankan TKD untuk layanan dasar. Ya sementara proyek strategis lintas daerah yang katakanlah berteknologi tinggi gitu ya, atau juga punya integrasi dengan wilayah-wilayah lain, Hmm. serta tentu ada kekhususan ya di dalam pengolahannya ke depan, misalnya layak ya ditangani oleh pusat gitu. Jadi mesti jelas gitu ya penugasan dan wewenang dari daerah berkaitan dengan implementasinya gitu. Oke, yang perlu dikhawatirkan berikutnya begitu pada saat memang ini program dilakukan begitu. Di daerah kan juga perlu dana untuk bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi di daerah bergeliat, kemudian pendapatan asli daerahnya juga bisa terus bertambah. Sementara ada dana alokasi yang biasa mereka dapatkan dari pemerintah pusat harus dikurangi. Nah, ini bagaimana supaya tidak muncul, mungkin kita tahu beberapa kasus di daerah begitu yang mungkin ada yang menaikkan pajak, retribusi dan lain-lain, sementara dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan dari sisi daya beli dan lain-lain, ini seperti apa nanti dampak lebih jauhnya, sosialnya kah atau seperti apa yang perlu kita mitigasi begitu Pak Rizal? Nah itu saya kira eh, kegiatan yang dari KL gitu dari pusat untuk daerah harus betul-betul jelas gitu ya tu- eh, apa cuplak cupnisnya gitu ya. Oke, Dan tadi saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang basis. ya, baik Pak Rizal. Ya, mungkin gangguan terkait dengan Pak Rizal, dan ini kembali kami sampaikan data terkait dengan alokasi dana TKD dalam RAPBN di tahun 2026 begitu yang sudah disahkan oleh pemerintah sendiri, di mana diantaranya kita tahu ada dana bagi hasil sekitar 45,1 triliun, kemudian juga ada dana alokasi umum 372,8 triliun rupiah, ada dana alokasi khusus 155,5 triliun, kemudian ada dana otonomi khusus atau otsus itu sekitar 13,1 triliun, kemudian dana keistimewaan dari DIY, kemudian juga ada dana desa, ada insentif fiskal juga yang dialokasikan untuk transfer ke daerah. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rizal, Iya, ya ya Mas, silakan Mas Pras. dilanjutkan kembali, sempat tertunda tadi Pak Rizal. Oh iya, ya jadi berkaitan dengan dampak gitu ya, ekonomi, sosial, lingkungan. Nah ini harus betul-betul dilibatkan daerah ya. Jangan sampai begini, ada kegiatan-kegiatan yang basisnya dari pusat, tetapi komunikasi ya dan juga koordinasi serta sinergitas antar program dari pusat dengan di daerah gitu ya. Ya, Ini miss gitu ya atau betul. terlambat Hmm, gitu. Itu menjadi penting sehingga mitigasi dampak ya terutama mitigasi risikonya itu bisa diupayakan diantisipasi sejak kegiatan atau proyek itu mau dilakukan. Daerah misalnya harus clear oke. daerah ini mitigasinya seperti apa secara teknisnya ya karena kan Hmm, pusat katakanlah kan ada di Bappenas ya manajemen risiko pembangunan nasional katakanlah begitu diimplementasikan by sektor by wilayah by regionnya harus betul-betul bisa implemented dan juga monitoringnya lebih lebih koordinatif gitu ya. Karena oke. begini Mas Pras, yang selama ini proyek-proyek pusat ke daerah seringkali
tidak hanya berkaitan dengan implementasi, tapi monitoring dan evaluasinya yang harus diperkuat gitu ya. Oke. Technically ya tentu saja bisa, apa namanya, secara struktural kemudian bisa digunakan atau dengan waktu yang cukup tight Hmm. gitu ya, sehingga mitigasi risiko, terutama risiko negatif ya Ya. terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan, itu sudah bisa diantisipasi sejak awal. Oke, Pak Rizal, kalau kita tarik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah begitu kan memang kita tahu semangatnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat nih. Nah, ini bagaimana? Ya memang semangat Undang-Undang Nomor 1 2022 ini kan desentralisasi fiskal ya, Hmm. yaitu mengurangi ketimpangan fiskal ya, memperkuat kinerja dan juga tanggung jawab pemerintah daerah melalui TKD, ya dan juga mendorong kemandirian nih, Hmm. penerimaan asli daerah. Nah, pemangkasan TKD ini memang punya potensi kalau tidak kemudian tadi semangat itu tidak dijaga, maka bisa berpotensi kontradiktif dengan spirit itu ya. Oke. Nah, untuk itu maka perlu diimbangi oleh apa? Oleh penguatan kapasitas dan instrumen PAD yang adil gitu. Hmm. Ini saya kira menjadi penting dan ini harus betul-betul disampaikan kepada daerah. Karena Oke. daerah selama ini dengan semangat undang-undang tadi ya menunggu ya DAU maupun DAK itu langsung mereka yang mengelola. Ya. Karena akan gap ya tidak hanya dari time lag-nya tapi juga dari substansi maupun dari dampak serta implementasi program itu. Oke, itu dia. Berarti memang masih ada beberapa tantangan yang mungkin jadi PR dari pemerintah pusat juga. Bagaimana komunikasi ini harus terjalin begitu ya. Komunikasi ini harus tersampaikan dan terdeliver dengan baik begitu dengan pemerintah daerah. Sehingga mungkin pada saat implementasinya yang Anda sampaikan tadi tidak ada lagi gap begitu. Sehingga masyarakat yang akan merasakan dampaknya langsung begitu terkait dengan dana-dana yang mereka bisa manfaatkan untuk layanan dasar dan lain-lain itu bisa tetap mereka rasakan sampai dengan tahun-tahun berikutnya begitu ya. Pak Rizal, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan Sama-sama juga Mas insight yang Pras. sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Rizal. Baik, makasih Mas Pras, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.